kalau dipikir-pikir dengan Lovely yang dulu, tidak mungkin Kak Devi, tidak akan mungkin. Tapi puji Tuhan dengan melalui Putri Danau Poso tahun 2022, Lovely anggap itu anugerah Tuhan, prestasi Lovely yang besar dalam jalan hidupnya Lovely sampai saat ini. Karena kalau bukan Tuhan teman-teman, tidak mungkin. Ini saya sendiri yang alami, bilang kalau bukan Tuhan tidak mungkin, tapi semua karena Tuhan. Kalau dipikir-pikir tidak pernah terpikirkan Kak Devi sedikit pun untuk jadi putri Danau Poso, jadi ikut istilahnya jadi putri-putrian. Memang pernah mimpi senang nonton Putri Indonesia, Miss Indonesia, tapi untuk berada di satu stage panggung yang besar itu jauh dari namanya Lovely Kak Devi. Puji Tuhan kalau prestasi ditanya untuk Lovely, prestasi terbesarnya Lovely dari Lovely kecil sampai sekarang, semua prestasinya besar. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih berkat melalui Putri Danau Poso tahun 2022 kemarin Kak Devi. Dan itu Lovely anggap Tuhan kasih kesempatan Lovely, Tuhan kasih kepercayaan Lovely dalam melalui wadah Putri Danau Poso, Lovely bisa jadi terang untuk lebih luas lagi jadi berkat buat teman-teman semua yang ada di Tentena, di Poso, bahkan buat teman-teman terdekat jadi berkat buat banyak orang. Jadi kalau tanya prestasinya Lovely dari kecil, semua prestasi Lovely anggap prestasi besar karena berkat dari Tuhan. Karena kalau dipikir-pikir dengan Lovely yang dulu, tidak mungkin Kak Devi, tidak akan mungkin. Tapi puji Tuhan dengan melalui Putri Danau Poso tahun 2022, Lovely anggap itu anugerah Tuhan, prestasi Lovely yang besar dalam jalan hidupnya Lovely sampai saat ini. Karena kalau bukan Tuhan teman-teman, tidak mungkin. Ini saya sendiri yang alami, bilang kalau bukan Tuhan tidak mungkin, tapi semua karena Tuhan. Jadi begitu Kak Devi. Wow, tapi memang dari awal Lovely mau ikut Putri Danau Poso itu kan pasti sudah ada poster-poster yang disebarkan. Ya. Di situ memang kelihatan Lovely itu terang di situ. Amin. Kak Devi sempat bicara-bicara dengan kayaknya Lovely ini, dan ternyata memang Tuhan pakai Lovely di situ. Dan satu kalimatnya Lovely yang Kak Devi tidak pernah lupa, yang Lovely bilang, sekali menjabat seumur hidup menginspirasi. Seumur hidup menginspirasi. Dan Kak Devi pantau Lovely di sosial media, dan itu benar-benar bukan hanya sekedar kata kalimat, tapi benar-benar melalui kehidupannya Lovely, melalui sosial media, Lovely pakai betul-betul untuk menginspirasi anak-anak muda. Jadi kalau banyak orang juga yang tanya, mungkin teman-teman yang nonton ini juga penasaran Kak Devi, karena ada orang yang ikut event putri-putrian mungkin sudah bermimpi-mimpi, dia sudah prepare atau Lovely memang, tapi tidak pernah terpikirkan. Cuman waktu masih SMP SMA, almarhumah selalu bilang, Oma selalu bilang, ini Putri Danau Poso. Dan Lovely percaya pas kejadian Putri Danau Poso, puji Tuhan, Tuhan kasih berkat menang. Lovely percaya setiap apa yang kita bicarakan, yang kita orang bilang apa yang diomongkan jadi doa. Lovely percaya jadi setiap teman-teman mulai sekarang apapun yang diperkatakan dengan hati-hati, karena setiap perkataannya kita ini adalah doa. Jadi kita imani, kita percaya kalau yang positif yang kita katakan harus yang positif, teman-teman ya. Harusnya kita positif supaya kita imani, dan itu jadi doa, dan itu kejadian terjadi dalam hidupnya Lovely. Dan kalau dipikir-pikir tidak pernah terpikirkan Kak Devi sedikit pun untuk jadi putri Danau Poso, jadi ikut istilahnya jadi putri-putrian. Memang pernah mimpi senang nonton Putri Indonesia, Miss Indonesia, tapi untuk berada di satu stage panggung yang besar itu jauh dari namanya Lovely Kak Devi. Karena memang basicnya waktu kecil itu teman-teman Lovely penakut dan pemalu. Tapi puji Tuhan lewat prosesnya Tuhan, tiba-tiba itu di bulan Agustus, Lovely tidak pernah melupa, tiba-tiba Lovely bilang, Mama, Lovely mau ikut Putri Danau Poso. Terus satu kalimat dari Mama cuman bilang, berdoa. Berdoa saja, kalau Tuhan perkenankan pasti Tuhan kasih lancar DP jalan. Puji Tuhan, dari audisi sampai karantina sampai pada tampil di stage, Tuhan berikan kelancaran. Dan setiap Lovely mau tampil, satu selalu yang Lovely ingat, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Karena dengan apa orang mempertahankan orang kekuatan, orang teman-teman saingan-saingan yang ada, teman-teman dalam berkompetisi hebat-hebat di tahun 2022, Lovely yang baru fresh graduate, baru betul-betul lulus dari SMA,
belum punya background apapun, tapi Lovely percaya ketika kita berjalan dengan dalam nama Yesus, kita imani, pasti Tuhan berkati. Dan puji Tuhan, satu lagi Kak Devi, kalau di mana tuh pokoknya dalam hidup ini di mana Tuhan bawa torang, kalau torang so berdoa, torang beriman, torang bekerja, torang bersungguh-sungguh di mana Tuhan bawa, pasti Tuhan akan berkati. Dan Lovely rasa, Lovely satu yang Lovely taruh dalam hatinya Lovely, ini untuk teman-teman juga Lovely mau sharing. Ketika Lovely masuk Putri Danau Poso, Lovely taruh dalam hatinya Lovely punya doa. Pokoknya kalau Tuhan bawa Lovely sampai ke titik ini, pasti Tuhan akan selesaikan dengan baik dengan caranya Tuhan. Dan puji Tuhan, melalui Putri Danau Poso Tuhan buka berbagai jalan. Kak Devi juga tahu dari wadah Putri Danau Poso terbuka berbagai macam jalan. Lovely bisa jadi berkat buat banyak orang. Satu saja Lovely waktu mau maju Putri Danau Poso, Mama kasih ingat berdoa ketika tampil, anggap waktu maju ke depan itu anggap mau jadi berkat buat banyak orang. Tidak ada motivasi yang lain Kak Devi. Cuman selalu Lovely taruh mau jadi berkat buat banyak orang. Makanya waktu closing statementnya Lovely waktu di akhir masa jabatan, Lovely bilang dari Tuhan untuk Tuhan. Itu tahu Kak Devi merinding karena Kak Devi iya waktu di itu Kak Devi samping MC di Putri Danau Poso 2023. itu Lovely bicara memang dari dalam hati, memang kayak kalau bisa semua bahasa roh yang muka luar tahu merinding, dapat rasa sekali di atmosfer itu. Baru Lovely juga sempat bilang berjalan bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, semua tidak ada yang mustahil, semua bisa kalau berjalan bersama Tuhan. Karena Lovely waktu closing statement pun orang bilang bicara panjang, itu kayaknya Lovely itu ada 13 menitan. Tidak ada disusun guys, teman-teman, tidak ada disusun, tapi semua mengalir begitu saja karena betul-betul apa yang Lovely rasa, apa yang saya rasa itu yang Tuhan taruh di hati untuk disaksikan. Waktu malam itu Lovely anggap bukan closing statement tapi mau bersaksi bagaimana kebaikannya Tuhan sepanjang perjalanannya Lovely jadi Putri Danau Poso. Kalau macam tadi Kak Devi bilang betul-betul menginspirasi, betul-betul orang bilang kerja. Lovely pun dalam kesadarannya Lovely pun kalau ditanya bagaimana kerjanya, tidak bisa mau mengungkapkan karena kita mengalir begitu saja. Jadi apa yang Lovely bilang waktu closing statement itu waktu malam akhir masa jabatan, betul-betul Lovely pikir Lovely mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan karena memang sepanjang proses Lovely berjalan jadi Putri Danau Poso semua cuman karena Tuhan Kak Devi. Tidak ada karena saya atau karena Lovely ini tidak ada, semua karena Tuhan Yesus. Jadi puji Tuhan. Keren, luar biasa, benar-benar Lovely sangat menginspirasi. Tadi Lovely bilang semenjak ikut Putri Danau Poso jadi banyak pintu-pintu yang Tuhan bukakan. Di usia yang masih sangat muda ini kita bisa lihat Lovely sudah mulai terjun di dunia politik. Boleh diceritakan bagaimana itu Lovely? Nah, ini hal menarik ini Kak Devi. Mungkin teman-teman karena ini baru pertama kali Lovely podcast, karena Lovely orangnya karena memang basic itu tadi penakut dan juga jarang tampil depan umum, jadi dengan orang tua pun curhat itu bisa dihitung-hitung jari Kak Devi. Apalagi dengan teman-teman itu Lovely jarang curhat, jarang sharing. Kalau disuruh komsel itu kadang-kala bingung cara mau memulai bagaimana karena memang orangnya jarang sharing guys teman-teman. Jadi kalau ditanya tadi soal dunia politik, mungkin teman-teman yang nonton podcast saat ini pun kalau dengar kata politik di podcast ini pun kayak kenapa ada politik ya. Tapi guys teman-teman, kita harus open minded. Jangan, kalau dulu mungkin ini dari Lovely pun tidak pernah terpikirkan Kak Devi untuk ada di lingkaran dunia politik karena dari basic orang tua, keluarga no politik sama sekali, betul-betul pure pedagang, ya usaha ya, wira swasta mama papa. Tapi untuk ada di namanya politik itu sampai pernah kita buang bahasa mama sama Lovely tentang cerita-cerita terus mama bilang orang ini tidak ada darah politik, tidak bisa didengar dunia politik. Tapi itulah teman-teman bagaimana caranya Tuhan bawa orang, apapun yang tidak pernah kita pikirkan, apapun yang tidak pernah timbul di dalam hati, dalam pikiran, itu yang Tuhan bawa orang ada di jalan situ. Jadi Lovely tidak pernah terpikirkan mau ada di lingkaran dunia politik. Awal mula Lovely ada dan tertarik interest di dunia politik itu karena itu Kak Devi, Putri Danau Poso.
kesehariannya Lovely dinas di Putri dan Poso, Lovely lihat Ibu Bupati. Nah, ini Ibu Bupati juga, Ibu Verna, salah satu mentor terbaik dalam hidup Lovely dalam dunia politik, pemerintahan. Mulai Lovely tertarik dalam dunia pemerintahan atau dunia politik itu karena Ibu Verna juga, karena melalui Putri dan Poso Lovely sering dinas sama-sama dengan Ibu Verna. Jadi tiap hari, hampir tiap hari orang bilang baku bawa, mulai melihat lingkungan, melihat lingkungan waktu itu, lihat lingkungan pemerintahannya ada di Kabupaten Poso, karena mau tidak mau Lovely harus mengerti dengan Kak Devi bilang tadi umur yang baru waktu itu baru 18 Kak Devi, baru masuk 18 tahun. Jadi Lovely dari media sosial kan teman-temannya Lovely juga sudah lihat Lovely ada ketertarikan di dunia politik, orang mulai bilang yakin politik, karena pasti orang kayak langsung negatif thinking. Yakin politik ini. Bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan dalam setiap hari, mau berdoa, tiba-tiba terus orang mau berdoa. Kalau menurut Lovely Kak Devi, walaupun orang berjalan sekalipun, mau orang kerja, sapu, orang berkomunikasi bukan nanti orang masuk mau tutup mata, mau kunci tangan. Memang itu dalam sikap berdoanya kita, tapi berkomunikasinya orang supaya lebih intim dengan Tuhan, kayak orang anggap Tuhan itu orang papa. Jadi